Halo Kak Hana. Halo Kak Fian. Kak Hana bisa main gitar. Ajarin aku dong Kak. Bisa dong Kak, boleh banget nih Kak. Tapi kita kan udah mau mulai ibadah Kak. Oh iya, kita udah mau mulai ibadah ya. Yuk kita ibadah dulu yuk Kak. Nah adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita sama-sama berdoa. Yuk mari kita berdoa. Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kita akan setelah minggu berarti kita dan dulu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah Kak Hana, selain kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dan bertepuk tangan, kita bisa apa lagi ya Kak? Kita bisa memuji Tuhan dengan menggunakan alat musik Kak Fian. Contohnya seperti apa itu Kak? Alat musik drum, alat musik piano, ada alat musik gitar juga Kak. Wah ternyata banyak sekali ya Kak. Iya Kak, nah Kak Fian bisa main alat musik apa Kak? Kalau Kak Fian sih bisa main alat musik biola Kak. Wah luar biasa banget ya Kak, Kak Fian bisa menggunakan biola untuk memuji Tuhan. Benar sekali Kak Hana, seperti pujian yang akan kita naikkan ini, judulnya Pujilah Nama Tuhan, Mainkan Dengan Musik. Adik-adik yuk kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini dengan gerakannya adik-adik. Puji Tuhan. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Sekarang kita mau mainkan dengan drum. Juk tes, 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 juk tes. Sekarang dengan piano. Teng 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 teng. Sekarang dengan gitar. Sing 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 semua kita naikkan pujian ini. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, selain kita memuji Tuhan dengan alat musik, tentunya kita harus baca firman dan berdoa. Benar sekali tuh Kak Hana. Untuk kita dekat dengan Tuhan, kita mau baca firman dan berdoa. Sama seperti pujian yang akan kita naikkan ini, baca kitab suci, doa tiap hari. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian ini. Read your Bible. Kita nyanyi dengan gerakan dan semangat ya adik-adik. Puji Tuhan. Read your Bible, pray every day. Pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray
every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Sekarang bahasa Indonesianya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Haleluya. Nah, Kak Hana, kita sudah mau mendengarkan firman Tuhan nih, Kak. Tapi kita bukan hanya mau mendengarkan firman Tuhan saja, kita juga harus taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, Kak Hana. Betul banget, Kak Pian. Sama seperti pujian yang akan kita naikkan ini, judulnya Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Haleluya, puji Tuhan. Yuk adik-adik yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Tadi kami sudah bernyanyi buat Tuhan. Waktunya sekarang untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Dan berkati guru-guru kami yang mengajar kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik yang di rumah, apa kabarnya hari ini? Kakak yakin kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, adik-adik lihat, kakak pakai baju merah putih. Ada bendera juga di sini. Beberapa hari ke depan kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita, tanggal 17 Agustus. Nah, selamat hari kemerdekaan untuk Indonesia. Sekarang adik-adik duduk yang manis, Alkitabnya disiapkan, kita
mau dengar kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik pernah lihat gak kalau ada orang yang bisa menghilang? Iya, yang tiba-tiba bisa hups, hilang gitu. Adik-adik pernah lihat? Pernah gak ya? Oh, paling itu cuma trik kamera doang kan ya? Atau oh dia cuma main hide and seek. Bener gak sih adik-adik? Nah, tapi di Alkitab nih ada cerita tentang seorang yang tiba-tiba dia menghilang karena diangkat Tuhan ke sorga. Kita dengar ceritanya ya adik-adik ya. Duduk manis, dibuka telinganya, kita dengar baik-baik. Siap? Puji Tuhan. Pada zaman dahulu ada cerita tentang seorang anak Tuhan bernama Henok. Henok itu adalah keturunan yang ketujuh dari Adam dan Hawa. Henok hidup dekat dengan Tuhan. Henok berumur 365 tahun. 365 tahun. Dan selama itu juga Henok hidup dekat dengan Tuhan. Henok seperti bersahabat dengan Tuhan. Ketika Henok berumur 65 tahun, dia mempunyai seorang anak bernama Metusalah. Dan setelah itu, dia juga masih mempunyai anak-anak yang lain. Setiap hari Henok selalu berdoa kepada Tuhan. Henok suka sekali memuji Tuhan. Henok suka sekali berbincang dengan Tuhan. Dia selalu menyempatkan dirinya untuk selalu ingin bertemu dengan Tuhan. Ingin bersekutu dengan Tuhan. Henok semakin mengasihi Tuhan dan Tuhan semakin mengasihi Henok. Dan Tuhan menceritakan hal-hal yang akan terjadi kepada Henok. Sampai suatu hari Tuhan berfirman kepada Henok bahwa Tuhan akan mengangkat dia ke sorga. Tuhan akan membawa Henok tinggal bersama Tuhan di dalam sorga. Pada saat Henok berumur 365 tahun, Henok diangkat Tuhan ke sorga. Dan Henok saat itu berada bersama-sama dengan Tuhan di dalam sorga. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sudah dengar cerita tentang Henok kan? Henok itu hidup 365 tahun. Dan selama itu juga dia selalu hidup dekat dengan Tuhan. Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kakak? Dengan adik-adik yang di rumah? Bagaimana kita hidup bergaul dengan Tuhan? Adik-adik inginkan hidup juga di sorga dengan Tuhan Yesus? Inginkan? Iya, kakak juga pingin sekali ke sorga. Kakak pingin bersama-sama dengan Tuhan Yesus naik ke sorga. Bagaimana caranya supaya kita bisa ke sorga? Bagaimana caranya supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Satu, adik-adik harus sama seperti Henok. Apa? Adik-adik harus rajin berdoa. Adik-adik harus rajin bersekutu dengan Tuhan. Adik-adik harus rajin datang kepada Tuhan. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Seperti Henok. Henok selalu datang kepada Tuhan. Malam-malam dia selalu datang ke bukit. Dia berdoa di atas batu. Adik-adik tadi lihat kan gambarnya? Dia selalu bersekutu dengan Tuhan. Henok senang berdoa kepada Tuhan. Dan kita harus berdoa kepada Tuhan. Supaya kita sama seperti Henok. Bertemu Tuhan Yesus di sorga. Yang kedua adik-adik harus rajin membaca Alkitab. Karena di Alkitab itu adalah firman Tuhan. Alkitab itu ada semua janji-janji Tuhan. Adik-adik bisa kenal Tuhan lewat adik-adik membaca kebenaran firman Tuhan. Lewat adik-adik membaca Alkitab. Jadi adik-adik harus rajin baca Alkitab. Setiap pagi setelah berdoa, adik-adik bisa buka Alkitab. Adik-adik baca Alkitab, baca kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan supaya kita kerjakan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu apalagi? Apalagi yang bisa kita lakukan supaya kita bisa bertemu Tuhan Yesus di sorga. Menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan. Menjadi anak-anak yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga bisa rajin beribadah. Kita harus rajin beribadah.
saat ini kita sedang ibadah online. Nah, adik-adik itu berarti adik-adik rajin beribadah. Walaupun kita tidak bisa pergi ke gereja, tidak bisa beribadah bersama teman-teman, tapi gereja menyediakan fasilitas online. Adik-adik bisa duduk diam di rumah, bisa buka TV-nya, bisa buka handphonenya, kita bisa sama-sama bersekutu, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, beribadah secara online. Itu juga salah satu kita hidup berkenan kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu ada di dunia hidup sebagai manusia. Dari kecil Tuhan Yesus selalu senang berada di dalam rumah Tuhan. Selalu senang berada di dalam bait Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang kedua di sana dikatakan, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang kedua di situ dikatakan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Sampai situ ya. Di situ dikatakan kalau Yesus suka sekali tinggal di dalam bait Allah. Bait Allah pada waktu itu diartikan seperti gereja saat ini. Yesus senang tinggal di gereja. Sama seperti kita senang bersekutu dengan Tuhan. Supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di sorga sana. Jadi adik-adik harus rajin berdoa. Adik-adik harus rajin baca Alkitab. Adik-adik harus senang bersekutu, beribadah bersama-sama supaya kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kita semakin hari semakin kenal siapa Tuhan. Kita semakin hari semakin tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga semakin mengasihi kita. Amin adik-adik. Nah, Kakak Lita lupa nih, tadi belum kasih tahu ya, ayatnya di mana sih cerita Henok? Nah, adik-adik bisa buka ya di dalam Alkitab ya. Nanti minta mama papa bacakan ya di dalam Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan bahwa Henok hidup bergaul dengan Tuhan dan Tuhan membawa dia ke sorga. Nah, adik-adik mau ya bersama dengan Tuhan Yesus ke sorga? Mau ya? Adik-adik harus apa tadi? Yang pertama, harus rajin berdoa. Yang kedua, harus rajin baca Alkitab, baca firman Tuhan. Yang ketiga, adik-adik harus rajin bersekutu dekat dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita hafalkan ayat hafalan ya. Yang tadi Tante Lita sudah bacakan, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Ayat hafalan kita minggu ini, Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Sampai di situ saja ya. Sekali lagi, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jangan lupa apa yang Kakak Lita bilang tadi. Kalau kita ingin bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga, kita harus apa? Harus rajin berdoa, harus rajin baca Alkitab, dan kita harus rajin untuk memuji Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh lagi memuji, memuliakan nama Tuhan, kami boleh lagi menyenangkan Tuhan lewat ibadah online ini Tuhan. Walaupun masih di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir memberkati setiap anak-anak Tuhan yang rajin, yang setia untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami ingin seperti Henok Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan membawa kami masuk di dalam sorga bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus ajar kami anak-anak sekolah minggu yang ada untuk kami setia
setia berdoa kepada Tuhan, setia membaca kebenaran firman Tuhan. Kami setia beribadah kepada Tuhan supaya kami semakin hari semakin kenal siapa Engkau Tuhan. Kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kami semakin hari semakin tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau juga akan semakin mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua, berkati orang tua kami, berkati mata pencaharian orang tua kami. Dalam masa pandemi ini Tuhan, mungkin banyak kesulitan yang ada, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan Yesus Kristus yang akan menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami hari ini. Kami percaya berkat Tuhan ada di atas kami semua. Kami sudah berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bye-bye. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kalau kita masih boleh beribadah bersama-sama. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah dengerin firman Tuhan. Sekarang waktunya kita kreativitas. Minggu ini Kakak Vicky mau ajak adik-adik untuk menggambar gereja atau bait Allah. Nah, di sini Kakak Vicky udah siapin alat-alat yang diperlukan. Kakak Vicky punya kertas gambar. Kemudian Kakak Vicky punya spidol. Kakak Vicky punya lem, kemudian ada satu buah penggaris, kemudian Kakak Vicky punya kapas. Nah di sini adik-adik boleh juga pakai tisu atau mungkin pakai kertas, nanti dijadiin kapas itu boleh juga. Kemudian Kakak Vicky di sini ada krayon. Nah kita mulai aja yuk gambarnya. Yang pertama, Kakak Vicky mau memposisikan kertasnya memanjang seperti ini. Kalau misalkan adik-adik mau ke samping juga boleh, sesuai dengan kreasi adik-adik ya. Pertama-tama Kakak Vicky mau gambar gerejanya atau rumahnya dulu. Kalau adik-adik mau pakai pensil biasa dulu boleh, atau mau pakai pensil warna juga nggak apa-apa. Oke, gambar rumahnya udah jadi. Sekarang Kakak Vicky mau kasih gambar ceritanya ada gentengnya. Kan masa rumah Tuhan nggak ada gentengnya. Oke, sekarang udah jadi gentengnya, kita kasih pintunya. Mau pakai warna hitam deh. Nah, terus kita kasih jendela.
Udah ada jendelanya, udah ada pintunya. Sekarang untuk kasih tanda kalau ini adalah bait Allah, kita kasih salib di atas sebelah sini. Nah, kayaknya Kakak Vicky mau tambahin jalannya lagi deh. Ada yang kurang nih adik-adik, kayaknya kita harus gambar matahari. Nah, di sini Kakak Vicky mau pakai warna apa ya? Warna orange deh. Warnanya adik-adik boleh pilih ya, bebas. Mataharinya Kakak Vicky mau kasih di sebelah sini. Hatinya lagi senyum. Terus kita mau gambar awan. Kakak Vicky mau pakai krayon. Seperti sini. Nah, sekarang adik-adik ambil kapasnya secukupnya aja. Terus adik-adik siapin sini. Nah, adik-adik pelan-pelan ya, kita mau lem. Sedikit aja. Taruh di sini. Nah, di bagian sini juga kita lem ya. Sekarang kita mau tempelin awan-awannya ceritanya. Sedikit aja, sedikit di sini. Juga sedikit aja di sini. Biar lebih menarik, Vicky mau warnain mataharinya pakai krayon yang kuning sedikit. Jadi deh. Nah, sebelum selesai, kita mau tulis dulu ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalan minggu ini ada di Yohanes 8 ayat 2 yang bunyinya, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Yuk, sekarang kita tulis. Yohanes 8 ayat 2. Warna apa ya? Ini deh. Pagi-pagi benar
udah jadi. Nah, sekarang biar lebih bagus, Kak Vicky mau tambahin sedikit warna di awan-awan di sini, warna biru. Di hasil karya adik-adik, boleh ya difotoin dan dikirim ke nomor WhatsApp yang akan ditampilin. Tada, udah jadi kreativitas minggu ini. Nah, ayat hafalannya di Yohanes 8 ayat 2. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah. Nah, adik-adik, kalau adik-adik udah selesai menggambar dan mewarnainya, nanti adik-adik boleh foto hasil karya adik-adik dan kirim ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Sekarang udah nggak perlu lagi kirim ke email, udah lebih mudah dengan kirim ke WhatsApp. Minta tolong papa mamanya ya, Kakak Vicky tunggu. Sekian kreativitas minggu ini bersama Kakak Vicky. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!